Di video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dua lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Winner Course Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dua lingkaran. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran, kali ini yang akan kita bahas adalah kedudukan satu lingkaran terhadap lingkaran lain. Jadi antara dua lingkaran itu kedudukannya seperti apa? Nah, untuk lingkaran terhadap lingkaran ini sama seperti kedudukan garis terhadap lingkaran, yaitu ada 3 posisi. Yaitu yang pertama tidak memotong lingkaran atau tidak berpotongan, yang kedua memotong di 2 titik, dan yang terakhir adalah menyinggung atau bersinggungan. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama, 2 lingkaran tidak berpotongan. Nah, misal seperti pada gambar, ada lingkaran A dan ada lingkaran B. Misal lingkaran A ini jari-jarinya adalah R besar, dan lingkaran B jari-jarinya adalah R kecil. Nah, untuk menentukan bagaimana posisi dari dua lingkaran, kita akan membandingkan antara jarak titik pusat kedua lingkaran terhadap, kita bandingkan dengan jari-jari kedua lingkaran. Jarak titik pusat kedua lingkaran yaitu AB, kita gunakan rumus seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu menggunakan rumus jarak antara dua titik. Misal titik A itu koordinatnya x1, y1. Kemudian titik B koordinatnya x2, y2. Berarti jarak antara A dan B yaitu AB sama dengan akar x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Nah, setelah kita menemukan jarak AB dengan menggunakan rumus, kita sekarang bandingkan dengan dua jari-jari lingkaran. Nah, sekarang perhatikan. Kalau posisi titik A ada di sini dan titik B seperti yang ada di gambar, berarti jarak antara AB itu kan dari sini ke sini semua. Di sini A, di sini B. Kita tarik garis ke bawah sampai di sini, ini besar, panjangnya R. Kemudian tarik lagi di sini dari B ke titik ini jaraknya adalah R kecil. Nah, berarti jarak antara AB itu R besar ditambah R kecil ditambah lagi ini, misal kita anggap ini D ditambah D. Nah, berarti ini AB. Nah, kita bandingkan dengan dua jari-jari. Maksudnya dengan R besar ditambah R kecil. Nah, kalau jarak AB itu R besar, R kecil ditambah D, dengan R besar ditambah R kecil, berarti lebih besar yang mana? Lebih besar yang AB, jarak antara A dan B. Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika dua lingkaran tidak berpotongan, berarti jarak antara dua titik pusat itu lebih besar dari
jumlah dua jari-jarinya. Ini berarti nanti kalau misalnya ada dua lingkaran, kita tentukan titik pusatnya, kita tentukan jarak antara kedua titik pusat. Kalau ternyata jarak antara kedua titik pusat ini lebih besar daripada jumlah jari-jarinya, berarti kedua lingkaran itu tidak berpotongan. Nah, itu cara menentukan, cara melihat apakah dua lingkaran itu tidak berpotongan. Kita lanjutkan ke posisi yang kedua, kedudukan yang kedua. Kalau tadi tidak berpotongan, di sini akan kita bahas tentang dua lingkaran yang berpotongan di dua titik. Kalau di sini ada lingkaran A dan lingkaran B berpotongan di titik ini, atas dan bawah ini. Nah, kalau tadi itu kan jarak AB itu kan lebih besar dari AB. Kalau yang tidak berpotongan, AB itu kan lebih besar dari R besar ditambah R kecil. Sekarang kalau yang berpotongan itu kan berarti begini. Di sini A, B. Di sini B, di sini A. R-nya itu sampai sini. Ini R kecil. Sedangkan kalau sampai sini itu R besar. Nah, coba dilihat. Kalau kita hapus dulu yang ini. Kalau R besar ditambah R kecil saja, berarti kan dari sini ke sini itu R besar. Kemudian dari sini kita buat R kecil. R kecilnya dari sini ke sini itu R kecil. R besar ditambah R kecil itu seperti ini. Berarti jarak AB gimana? Jarak AB ini lebih kecil dari R besar tambah R kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Berarti karena ada bagian dari jari-jari yang bertumpuk, yaitu di tengah sini. Yang seharusnya dia lebih panjang, karena bertumpuk berarti dia lebih pendek. Nah, jadi kalau kita menentukan jarak antara dua titik pusat dengan rumus yang sama seperti yang pertama tadi, kalau AB-nya itu ternyata lebih kecil atau kurang dari L besar ditambah R kecil, berarti kedua lingkaran itu akan saling berpotongan, dan pasti berpotongannya di dua titik. Nah, lebih mudah kan untuk yang kedua karena kita sudah mengetahui dasarnya di bagian yang pertama. Sekarang bagian yang ketiga, dua lingkaran saling bersinggungan. Dua lingkaran saling bersinggungan. Oke, dua lingkaran saling bersinggungan. Kita bahas dulu yang pertama ini. Nah, bersinggungan berarti hanya menempel. Kalau menempel dia pasti akan bersentuhan di satu titik. Di satu titik tertentu. Kalau dia bersinggungan berarti dia bersentuhan di satu titik tertentu. Nah, di sini. Nah, di sini kan jari-jari lingkaran yang besar itu kan R besar. Jari-jari lingkaran yang kecil itu adalah R kecil. Sedangkan ujung bertemu dengan ujung, berarti jarak antara AB itu sama dengan R besar ditambah dengan R kecil. Ini untuk dua lingkaran yang saling bersinggungan. Tapi bersinggungan itu ada yang bersinggungan di luar, ini di bagian luar, ada yang bersinggungan di dalam. Artinya salah satu lingkarannya ada di dalam lingkaran yang lain, seperti yang gambar yang ini. Nah, untuk yang bersinggungan di luar berarti
jarak antara dua titik pusat AB itu sama dengan R besar ditambah R kecil. Sekarang bagaimana kalau dia bersinggungan di dalam? Ini bersinggungan di luar. Yang ini bersinggungan di dalam. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita anggap bahwa kedua lingkaran ini bersinggungan di satu titik C di sini. Nah, kita tetap menggunakan jarak antara dua titik pusat. Anggap saja ini dari titik pusat dari A ke C. Dari A ke C itu kan R besar. Dari A ke C ini R besar. Sekarang B-nya di sini. Di sini B. Ini R kecil. Dari B ke C ini R kecil. Nah, berarti jarak antara AB itu berapa? Jarak antara AB itu sama dengan R besar dikurangi R kecil. R besar dikurangi R kecil. Atau kalau kita tidak tahu mana jari-jari yang lebih besar, bisa juga dengan rumus dengan menambahkan tanda mutlak. Artinya kalau misalnya hasilnya min, yang namanya jarak pasti selalu positif. R besar dikurangi R kecil gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Tunjukkan bahwa lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 16x min 20y plus 115 sama dengan 0 dan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 10y plus 5 sama dengan 0 saling bersinggungan, dan carilah titik singgungnya. Kalau bersinggungan seperti yang kita bahas tadi, ada dua kemungkinan. A dan B itu jumlah dari dua jari-jari, atau A dan B itu selisih dari dua jari-jari. Sekarang dari lingkaran yang pertama. Kalau lingkaran yang pertama itu x kuadrat plus y kuadrat min 16x min 20y plus 115 sama dengan 0. Titik pusatnya, titik pusat anggap saja P1. P1 yaitu min setengah kali min 16, min setengah kali min 20. Berarti 8,10. Nah, sedangkan jari-jarinya kita pakai ini R besar, boleh. Mana saja boleh R besar, mana boleh R kecil, bebas. Ini akar 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurangi C min C 115. Berarti sama dengan akar 64 ditambah 100 dikurangi 115 sama dengan 164 dikurangi 115, akar 49. Akar 49 sama dengan 7. Berarti R besarnya itu sama dengan 7. Sekarang lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 10y plus 5 sama dengan 0. Pusat yang kedua berarti sama dengan min setengah kali 8, min setengah kali min 10 sama dengan min setengah kali 8 min 4, min setengah kali min 10 berarti 5, min 4,5. Nah, sedangkan jari-jarinya kita pakai R kecil.
R kecil akar min 4 kuadrat plus 5 kuadrat dikurang C 5 sama dengan akar 16 ditambah 25 dikurang 5 sama dengan akar 16 ditambah 25 41 dikurang 5 berarti 36. Akar 36 sama dengan 6. Berarti jari-jari lingkaran kedua adalah 6. Nah, kita tentukan jarak antara dua titik pusat. Berarti P1 P2 sama dengan akar. Yang ini kita pakai 8,10 dan min 4,5. Berarti ini 8 dikurang min 4 kuadrat ditambah 10 dikurang 5 kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan akar 169 13. Berarti jarak antara P1 P2 adalah 13. Nah, tadi kalau yang namanya bersinggungan itu kan AB sama dengan R ditambah R atau AB itu sama dengan R besar dikurang R kecil. Sekarang kita lihat kalau dijumlahkan AB-nya itu P1 P2 P2 itu sama dengan R besar ditambah R kecil. P1 P2 adalah 13. R besar R kecilnya adalah 6 ditambah R besarnya 7, maaf. 7 ditambah 6. Berarti ini 13 sama dengan 13. Nah, berarti memenuhi. Yang ini sudah memenuhi. Dia sudah memenuhi bahwa kedua lingkaran itu akan saling bersinggungan. Tinggal kita tentukan. Di sini ada perintah carilah titik singgungnya. Nah, titik singgungnya kita akan bahas di sebelahnya. Oke, kita bahas di sini. Kalau ada dua lingkaran berarti dia bersinggungan di luar karena AB sama dengan R besar ditambah R kecil, bersinggungan di luar. Nah, anggaplah ini lingkaran yang saling bersinggungan. Di sini 7. Anggap saja ini A. Yang di sini 6. Yang di sini A-nya tadi atau P1-nya tadi 8,10. Yang di sini min 4,5. Nah, berarti yang ditanya adalah titik singgungnya yang ada di tengah sini. Berapa sih ini koordinatnya? Nah, cara menentukan titik koordinatnya yaitu kita Nah, ini kita silangkan perkaliannya. 7 kita kalikan dengan yang 6 kita kalikan dengan yang di sini. Jadi kita kalikan dengan yang jauh. Nanti baru dibagi. Nah, misal yang di tengah ini titik C. Titik C sama dengan 7 kali min 4,5 ditambah 6 kali 8,10 dibagi 7 ditambah 6. Berarti ini min 28,35 ditambah 48,60 per 7 tambah 6 13. Ini yang X dijumlahkan dengan X. Min 28 plus 48
plus 60 per 13. Berarti yang ini 20,95 per 13 atau sama dengan koordinatnya 20 per 13, 95 per 13. Nah, inilah koordinat dari titik singgungnya yang ditanyakan. Oke, sekian pembahasan dari saya. Untuk latihan kalian di rumah, silahkan kalian kerjakan 2 latihan ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari 2 lingkaran yang ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.